البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Muqaddimah Tafsir karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Na barakallahu fikum. Kata beliau, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kadzalika man nasaba al-khilaf fi ma la fa'idah tahta aw haka aqwalan muta'addidah lafdhan wa yarji' hasiluha ila qaulin aw qaulain ma'nan. Ini penting. Seperti itu pula kasus orang yang menancapkan, menanamkan benih-benih perselisihan yang tidak ada faedahnya di bawahnya, atau menceritakan, menghikayatkan pendapat-pendapat yang banyak secara lafadznya, pendapatnya banyak sekali. Tapi apa? Wa yarji'u hasiluha, kesimpulannya kembali kepada ila qaulin aw qaulain. Kesimpulannya kembali kepada apa? Satu pendapat atau dua pendapat, makna secara makna. Banyak perselisihan, ternyata maknanya satu gitu loh. Paham belum? Apa makna satu? Wallahu alam itu maknanya. Paham ya? Seperti masalah ruh kemarin kan? Itu sebutan para ulama sampai 100 ya, 100 pendapat lebih itu. Lebih daripada 100 pendapat mengenai ruh itu apa ya? Semuanya bolak-balik muter-muter sana kemari, ujung-ujungnya wallahu a'lam. Satu makna. Berarti perselisihannya apa? Tawilud dail qalilu an-nail. Ekornya panjang, hasilnya sedikit, yaitu wallahu a'lam, hasilnya na'am. Karena enggak ada yang tahu ruh itu kayak apa. Yang jelas kita semua punya ruh, punya nyawa. Na'am. Na'am barakallahu fikum. Faqad dayya'a zaman. Sungguh orang tersebut telah apa? Menyia-nyiakan waktu wa takatsara bima laisa bisahih, dan juga apa? Na'am barakallahu fikum, telah berbuat perbuatan yang banyak pada perkara yang tidak benar. Paham ya? Perkara yang tidak benar itu kan ujung-ujungnya kan enggak ada yang tahu. Ya enggak? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Enggak ada yang tahu semuanya kan? Nah, karena ilmu diberikan hanya sedikit kepada kita ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Fa huwa kalabis saubaiz zur. Maka orang yang seperti itu bagaikan orang yang berpakaian dua pakaian kedustaan. Nah ya, wallahul muwaffiq lis-shawab. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, wal ayatul karimatul lati saqaha al-mu'allifu za'ama ba'dun nas anna ashabal kahfi laysu sab'atan wa saminhum na'am barakallahu fikum wa saminhum kalbuhum. Dan ayat yang mulia ini yang disebutkan mu'allif rahimahullah taala, sebagian manusia beranggapan bahwasanya na'am barakallahu fikum ashabul kahfi, orang-orang yang berada di gua, nah mereka itu jumlahnya enggak 7. Dan yang kedelapannya anjing. Ini kata mereka, ini mereka menyangka bukan seperti itu. Wa tashabbasu, mereka bersandarkan. Tashabbasu itu bersandarkan ya. Tashabbasa itu bersandarkan. Nabi qauli ta'ala, bersandarkan dengan firman Allah taala, qul rabbi a'lamu bi'iddatihim. Kembali ke situ. Katakanlah, Rabbku yang lebih tahu tentang jumlah mereka. Wa hadza la syak annahu ghalatun fi tafsir ayat. Paham ya? Nah, ini enggak ragu lagi. Tidak ragu lagi bahwasanya keliru dalam penafsiran ayat. Maksudnya apa? Maksudnya kalau mereka masih meragukan lagi, itu keliru. Paham ya? Karena apa? Yang dua dibantah, yang satu tetapkan. Li'anna Allah Ta'ala qala qur rabbi a'lamu bi'iddatihim, yakni waqad abtala qaulain wa sakata 'anil salis, ya kan? Ucapan qur rabbi a'lamu bi'iddatihim diucapkan setelah apa? Setelah yang dua pertama dibatalkan, enggak dianggap, kemudian yang ketiga dianggap. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi 7 orang ya, yang ke-8-nya anjing. Untuk mengenai anjing warnanya apa? Perlu enggak dibahas? Enggak perlu. Paham ya? Mengenai anjing warnanya apa tidak perlu dibahas. Nah, barakallahu fikum. Ayo, na'am. Jadi enggak perlu diperselisihkan masalah warna anjing ya. Yang jelas ada anjingnya. Anjingnya yang keberapa tadi? Abdullah? Yang ke-6, yang ke-7? Yang ke-8. Nah, kita lihat sini. Wa 'ala hadza fayakunu tsalits wal asah. Berdasarkan penjelasan ini berarti yang ketiga itu yang benar. Yang ketiga yang benar ya, 7 orang, 8-nya anjing. Paham ya? Bukan 7 orang, yang ke-7-nya anjing bukan ya. 7 orang, yang ke-8-nya anjing. Li'annahu law kana khilaful asah,
Dikarenakan kalau seandainya pendapat yang ketiga ini menyelisih kebenaran, niscaya la bayyanahu Allah azza wa jalla, niscaya Allah Taala akan menjelaskannya. Li'anna Allah Subhanahu wa taala la ya'lamu la yu'allim atau la yu'allim la ya'lamul amr 'ala khilafi ma huwa 'alaih. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengetahui perkara kecuali yang sesuai dengan hakikatnya. Summa innahu qala ma ya'lamuhum illa qalil. Nah, paham ya? Kemudian Allah Taala mengatakan tidak ada yang mengetahui di antara mereka kecuali sedikit. Sedikit ini menunjukkan ada orang yang Allah Taala berikan apa? Berikan ilmunya. Walau kana al-murad biqaulihi rabbi a'lam bi'iddatihim, kalau seandainya diinginkan dengan firman Allah Taala, Rabbku lebih tahu tentang jumlah mereka, ma'annahu la ya'lamuhu ahadun minan nas lakana mutanaqidan. Bersamaan kalau seandainya tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang mengetahui, berarti tanaqud, kontradiksi. Terus bagaimana yang benar? Yang benar itu ada yang tahu, paham ya? Cuman sedikit dengan seizin Allah Taala. Kalau seandainya enggak ada yang tahu, berarti berseberangan dengan yang pertama tadi itu. Naam. Kita lihat sini. Niscaya berseberangan dengan firman Allah Taala, "Ma ya'lamuhum illa qalil." Ya kan? Karena pertama Allah Taala lebih tahu. Paham ya? Yang kedua, "Ma ya'lamu illa qalil." Seakan-akan berseberangan. Fal ayatu bila syak tadullu ala anna ashabal kahfi kanu sab'atan wa kana thaminuhum kalbuhum. Paham ya? Nah, wa kana thaminuhum kalbahum. Itu ya. Ya kan? Ya, khabarnya ya. Artinya apa? Maka ayat ini tidak diragukan lagi, menunjukkan bahwasanya ashabul kahfi jumlahnya 7 orang, yang ke-8-nya anjing. Yang anjing itu orang bukan san? Orang atau bukan anjingnya? Bukan. Na'am, barakallahu fikum. Warnanya apa? Wallahu alam. Wa huna nuqtatun fi mas'alatil adab. Di sini ada titik inti. Nuqtah itu titik inti ya. Jadi inti permasalahan itu nuqtah. Nah, di sini ada inti permasalahan fi mas'alatil adab, berkaitan masalah asal adat ini. Sallallahu qala, Allah Taala mengatakan sab'atun wa saminhum kalbuhum, 7 orang yang ke-8-nya anjing mereka. Walam yakul samaniyatun saminhum kalbuhum. Allah Taala enggak mengatakan 8 orang yang ke-8-nya anjing, enggak mengatakan gitu. 7 orang yang ke-8-nya anjing. Berarti orangnya berapa? 7. Yang ke-8 apa? Anjing. Orang bukan? Bukan. Kita lihat sini. Kata beliau, li'anal kalba min ghairis jinsi, karena anjing itu bukan jenis manusia. Anjing lain, manusia lain. Kalau anjing itu apa jenisnya, Isa? Hewan. Kalau manusia? Manusia ya. Nah, basyarun, manusia ya. Naam. Walaupun ahlul kalam, ahlul mantik mengatakan kita juga hewan kita ini. Paham ya? Kalau ahlul mantik itu kita hewan, cuman hayawanun natik dhahik katanya. Hewan yang bisa bicara, bisa tertawa. Kata mereka itu enggak perlu dipedulikan. Hewan-hewan, manusia-manusia. Naam. Kita lihat sini, wa idza kana min ghairi jinsi fa innahu la yadkhul fil adad. Naam, kata beliau, maka apabila bukan sejenisnya maka tidak masuk dalam jumlah tersebut. Paham ya? Kalau bukan jenisnya enggak masuk pada jumlah tersebut, berarti yang ke-8 bukan manusia, yang ke-8 anjing. Naam. Walakinahu yaj'al ba'dah, akan tetapi na'am barakallahu fikum, di situ apa? Dijadikan apa? Menjadikan setelah Allah Taala menjadikan setelahnya. Jadi setelah yang 7 baru yang ke-8. Berarti yang ke-8-nya itu anjing. Walihada qala Allah azza wa jalla, "Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum." Berarti 3 orang kan? Nah, 3 orang tapi yang keempatnya Allah Taala. Allah Taala mengawasi maksudnya. Tidaklah ada 3 orang yang saling berbisik-bisik, melainkan yang keempat adalah Allah Taala. Kalau 2 orang, yang ketiga Allah Subhanahu wa taala. Berarti orangnya berapa? 2. Kalau ini orangnya berapa? 3. Yang keempat Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Nah, seperti itu. Walam yakul min najwa arba'ah illa huwa rabi'uhum. Dan Allah Taala tidak mengatakan yang berbisik 4 orang, Allah Taala yang keempatnya. Kan enggak gitu. 3 orang tapi Allah Taala yang keempatnya. Maksudnya yang keempat maksudnya mengawasi. Paham ya? Mengawasi dan mengetahuinya. Naam. Li'annahu khaliqun wa hum makhluqun, dikarenakan Allah Taala pencipta sedangkan mereka adalah makhluk. Wa qalu fala tumari fihim illa mira'an dhahira, maka jangan engkau mendebat mereka kecuali dengan perdebatan yang bagus, perdebatan apa? Perdebatan yang nampak. Fasarahul mu'allif ta'ala bi anna al-ma'na la tazhad nafsak fil ta'ammuq wal jidal fi iddatihim, ya kan? Maksudnya kamu jangan apa? Mencurahkan usaha dirimu untuk berdalam-dalaman perdebatan mengenai jumlah mereka.
Itu peringatan dari Allah Taala. Li'annahu la ta'ila tahtahu, dikarenakan enggak ada faedah di bawahnya. Wa hakadha yamurru ahyanan fil ahadits ibhamur rajul sahibul qadhiyah. Terkadang kadangkala kita melewati hadis disembunyikan, tidak disebutkan nama salah seorang yang dia adalah pemilik kisah. Sahibul qadhiyah, pemilik kejadian, tragedi, kisah. Fayuqal qala ar-rajul, dikatakan apa? Qala ar-rajul, telah berkata seorang lelaki, au atar rajul, telah datang seorang lelaki. Enggak sebutan namanya kan? Au dakhala arabiyyun, atau masuk ke ada orang Badui masuk ke masjid misalkan. Paham ya? Kan enggak ketahui namanya juga. Itu enggak perlu diperselisihkan. Au ma'asbah dzalik, atau yang semisal itu. Fatajidu ba'dun nas, maka kau jumpai sebagian manusia yut'ib nafsahu, membikin sampai dirinya fi ta'yini dzalikar rajul, untuk menentukan lelaki tersebut siapa orang laki-laki, siapa Badui yang masuk masjid, siapa ya yang kencing masjid tersebut, bikin sampai dicari-cari, paham ya? Nah, barakallahu fikum, sebagai manusia seperti itu. Ma'annahu la ta'ila tahta, nah barakallahu fikum, bersamaan itu apa? Tidak ada faedahnya. Di balik apa pencarian tersebut tidak ada faedahnya. Nah, barakallahu fikum, di balik pencarian tersebut tidak ada faedahnya. Naam, fa yastaghil bil muhim in kana muhimman anil aham, maka hendaknya orang itu menyibukkan dengan barakallahu fikum, akhirnya dia apa? Menyibukkan dengan perkara yang menurut dia penting, naam, daripada perkara yang lebih penting. Paham ya? Jadi enggak boleh, upayakan lebih penting dahulukan baru yang penting. Wal aula li talibil ilmi alla yudayya al waqt fi misl hadhil umur allati fa'idatuha qalilah binisbah li ghairiha. Maka yang sepantasnya bagi seorang pencari ilmu itu tidak membuang-buang waktunya dalam masalah seperti ini yang faedahnya sedikit dinisbahkan kepada yang lainnya. Au rubbama annaha la faedah fiha itlaqan, atau bisa jadi tidak ada faedah sama sekali. Walhasil, kesimpulannya anna ashabal kahfi iddatuhum sab'ah wa saminhum kalbuhum. Kesimpulannya bahwasanya ashabul kahfi jumlahnya berapa? 7 orang, yang kedelapannya apa? Anjing mereka. Naam. Waqad marra alaina annahum labisu fi kahfihim salasami'atin sinin wasdadu tis'a. Dan sungguh telah kita lewati, nah barakallahu fikum, bahwasanya mereka tinggal di gua tersebut 300 tahun. Paham ya? Nah barakallahu fikum, 300 tahun lebih 9 apa ini? 300 tahun lebih 9 apa maksudnya ini? Hah? Maksud 9 apa sini? Hamzah? Lebih 9 tahun. Ya, itu lahirnya seperti itu memang ya. Jadi, nah barakallahu fikum, itu yang nampak sesuai dengan ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi itu. Naam. Wa misalu dzalika al-ikhtilaf fi 'asa Musa. Contoh yang seperti itu juga perselisihan mengenai tongkat Musa. Tongkat Nabi Musa itu tongkat terbuat dari kayu apa ya? Perselisihan putar balik gitu, muter-muter, kami mencari sampai nyarinya bukan hanya orang Arab saja, sampai ke Indonesia mungkin ya. Nyari kayu apa itu loh. Paham ya, Allahul musta'an. Ini enggak penting. Yang penting kita yakini Nabi Musa punya tongkat. Kayunya kayu apa? Wallahu alam. Wa kadzalika al-ikhtilaf fi dzusni alladhi darabu bihil mayyit al-qatil. Seperti itu pula adalah perselisihan mengenai bagian potongan sapi, ya kan? Yang orang yang sudah meninggal dipukul, yang mereka pukulkan dengannya, potongan bagian mana? Kepalanya, pahanya atau apanya? Itu juga enggak perlu diselisihkan. Kullu hadza la ta'ila tahtahu wa la fa'idata lana. Maka itu semuanya tidak ada habisnya dan juga tidak ada faedahnya untuk kita semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.